Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuruddin waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'al li min ladunka sultanan nasira wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Yang terhormat pengurus takmir Masjid Al-Muhajirin, seluruh jamaah subuh muslim muslimat Al-Muhajirin yang saya cintai, saya hormati. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT pada subuh kali ini kita kembali dibersamakan untuk kesekian kalinya dalam keadaan insyaallah sehat, dalam keadaan insyaallah aman, dalam keadaan insyaallah iman. Bersyukur, alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat serta salam semoga Allah limpahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga dan para penerusnya. Dulur, sesuai dengan tema yang diberikan kepada saya, yakni orang-orang yang berselimut. Kayaknya temanya kurang cocok dengan cuaca kali ini. Cuacanya panas loh. Oh dingin toh. Lawang AC di mana-mana itu udah nggak kuat sekarang kok, saking panasnya. Ya memang panas kan. Kalau siang terutama panas, tapi malam dingin di sini. Mungkin daerah sini Sanggulan ya, Denpasar masih panas. Saya biasanya itu kipas itu nggak berani nyalain itu, Pak. Sekarang kipas nyala, baju masih buka. Di Denpasar itu, nggih, panas. Tapi tetap aja, karena nanti kita bismillah akan mencoba untuk berselimut dalam konteks yang berbeda. Jadi gini dulu, pada saat Rasulullah Muhammad SAW mendapatkan wahyu pertama kali, itu kan kita udah kenal semua di Gua Hira ya. Kalau kita lihat susunan Quran ini, itu kan susunan ayatnya itu bukan berdasarkan susunan turunnya surat, bukan, tapi memang berdasarkan susunan yang disuruh nyusun seperti itu sama Allah melalui malaikat Jibril. Biasanya malaikat Jibril akan datang tiap Ramadan itu untuk mengeja kembali, murojaah, bagaimana susunan surat-surat yang ada di dalam Al-Quran, seperti sebagaimana yang kita kenal di Mushaf Utsmani ini. Tapi kalau kita melihat turunnya surat, itu sebenarnya urutannya kan tidak dari Al-Fatihah, tapi dimulai dari surat apa? Surat Al-Alaq. Nah, di surat itu kita mulai dengan Al-Alaq. Yang kedua, kemudian surat Al-Qalam. Nah, yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah surat yang turunnya ketiga dan surat yang turunnya keempat. Kalau di dalam urutan Mushaf Utsmani ini, dia adalah surat urutan ke-73 dan urutan ke-74. Nah, yang unik yang kita bahas sekarang itu adalah kedua surat ini punya nama berbeda tapi maknanya sama. Yang satu adalah Al-Muzammil, yang kedua adalah Al-Mudaththir. Nah, Al-Muzammil ini artinya juga orang yang berselimut, sementara Al-Mudaththir ini juga orang yang berselimut. Nah, ini ada apa gitu? Ternyata kalau kita telisik kembali asbabul nuzulnya atau historical backgroundnya itu ya semirip-mirip tapi agak sama. Pertama Al-Muzammil. Jadi Al-Muzammil ini surat yang turunnya, kalau
berdasarkan urutannya adalah urutan ketiga. Kalau berdasarkan mushaf ini dia urutan ke-73, 73. Al-Muzammil itu turun waktu itu Rasulullah Muhammad SAW baru menyampaikan risalah, terutama di Bani Hashim. Lah ternyata respon masyarakat luar biasa jelek. Nabi Muhammad dicaci maki, dihina, kakaru-karuan lah. Respon itu sampai di telinga Rasulullah, sedih Rasulullah, sedih banget. Nah kesedihan itu ya wajar, namanya Rasulullah kan selain sisi satu sebagai Rasul, sisi dua kan sebagai manusia biasa. Dalam seperti surat Al-Kahfi, ana basyarum mithlukum, aku manusia biasa seperti kamu. Artinya yang punya rasa sedih, yang punya rasa ya kecewa, ya lapar, itulah manusia biasa. Nah mendengar itu Rasulullah sedih sekali. Nah wajar kalau orang kemudian sedih lalu pulang kemudian berselimut. Nah pada saat berselimut itulah Allah berfirman, ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berkemul berselimut. Maksudnya Rasulullah itu umil lail, bangunlah kamu al-laila untuk menegakkan sholatul lail, sholat malam, illa qalila, kecuali sedikit saja yang kamu boleh pakai tidur. Nah jadi al-muzammil yang sama-sama berselimut, yang pertama itu adalah peringatan untuk Rasulullah, artinya juga berarti peringatan untuk kita, untuk kalau kamu menghadapi kegalauan seperti itu, kalau kamu menghadapi tantangan seperti itu, jangan malah berkemul, jangan malah mencari zona, jangan, mengadulah kepada Allah, tahajudlah kamu. Coba kita buka ya, dalam surat Al-Muzammil itu kalimatnya jelas, ya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut, Nabi Muhammad yang dimaksud, bangunlah kamu untuk sholat al-laila pada malam hari, illa qalila, kecuali sedikit saja yang tidak dipakai untuk sholat maksudnya. Nah kalau kita lihat ini illa qalila, bahkan disebut nisfahu awin qusminhul qalila, yaitu separuhnya dari malam atau bahkan kurang sedikit dari itu, pakai untuk itu. Ini kalau kita hubungkan dengan surat Al-Isra ayat 79 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatal lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda ila akhiri ayat. Di situ disebutkan, dan dari sebagian malam hai orang beriman, kamu itu bangunlah untuk tahajud. Nah pertama kalau kita bicara itu, Rasulullah sebenarnya kan bukan sedang mencari kenyamanan, hanya sekedar istirahat sebentar lah menghadapi cacian makian kaum kafir jahiliyah Mekah saat itu. Gitu saja loh ditegur sama Allah, bangun Muhammad. Nah, apalagi kita yang tidurnya berapa jam kira-kira kalau semalam itu? Mulai jam berapa Bapak Ibu biasanya tidur? Jam 2? Masa jam 2? Apalagi kalau sudah seharian capek. Iya Pak Nur Samsul. Tidur, kata Nabi nih, ini ada kaitannya dengan hadis Nabi, seseorang yang tidur mulai dari sore tidur sampai subuh nggak bangun tahajud, kata Nabi, maka hidungnya, matanya, telinganya menjadi tempat BAB setan. Sahih hadisnya loh. Jadi standar kita itu beda. Standar kita ketika sudah taken sebagai orang beriman itu standarnya. Jangan, pertama kalau kamu galau, kalau kamu itu jangan hadapi dengan gitu. Kenapa? Saya kemarin dapat laporan ada seorang kerabat yang dulunya pegawai hotel. Waktu kemarin pandemi dipecat, nggak dapat pesangon. Waktu dulu ketika masih kerja di hotel kan gaji lumayan, gitulah, langsung jatuh. Sekarang jualan minyak wangi di depan halaman masjid gitu loh. Nah terus
itu pokoknya drop lah, sekarang istrinya sakit apa gitu. Nah kayaknya udah mulai nggak sholat. Satu di antaranya dugaan adalah karena dia sudah mulai, aku ya tiap hari sholat, tiap hari ini kok masih diuji kayak gini, nggak adil Tuhan ini. Nah supaya tidak begitu, maka Allah sudah kasih clue dalam surat Al-Muzammil ini, kamu kalau ada apa-apa mintalah kepada Allah, bangunlah tahajud itu selain sholat fardu yang 5. Dan itu dicontohkan Rasulullah, itu disebutkan auzid alaihi warattilil qur'ana tartila, dan kamu atau 1/2 lebih dari itu pakai untuk bermunajat kepada Allah. Kalau kita lihat dalam surat As-Sajdah ayat 16 itu disampaikan bahwa a'udzubillahi minasyaitonirrajim tatajafa junubuhum 'anil madhaji'i. Ciri orang beriman itu tatajafa junubuhum. Junubuhum itu punggung atau pinggangnya. Pinggangnya orang beriman itu jauh dari pembaringan. Maksudnya apa? Lebih banyak dipakai untuk sujud-sujud malam, berasik masyuk dengan Tuhannya. Nah, itu cirinya. Orang-orang yang seperti itu, kata Nabi dalam salah satu hadis sahih disebutkan, dia akan diberkahi sampai pagi dan bangunnya dalam keadaan fresh, penuh optimisme. Udah kasih itu. Nah itu dalam surat Al-Muzammil. Sekarang kita lagi lihat seret di surat Al-Mudaththir, surat ke-74. Kalau surat menurut nuzulnya atau turunnya, dia surat ke-4. Kalimatnya sama, tapi historicalnya, backgroundnya beda. Jadi setelah surat pertama Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu, lalu surat kedua Al-Qalam, itu beberapa masa tidak turun wahyu. Nah Rasulullah itu agak gimana, ini kok nggak ada wahyu lagi gitu. Lalu Rasulullah ke Gua Hira lagi, ke Gua Hira, dan itu penentangan masyarakat juga mulai banyak, panjang. Lalu turun lagi Rasulullah dari Gua Hira. Nah ternyata memang Rasul dalam keadaan menggigil banget. Lalu kemudian pulang diselimuti sama Khadijah. Nah pada saat baru diselimuti ini, turun ayat ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhal muttassir, wahai orang yang berselimut, kum, bangun. Sama perintahnya kum juga, tapi kalau di Muzammil qumil lail illa qalila, kamu bangun untuk tahajud. Kalau ini beda sudah, tidak waktunya kamu begitu. Kum fa'angdir, bangun kamu lalu berilah peringatan. Jadi kalau di yang Al-Muzammil itu untuk penguatan internal, yang Al-Mudaththir sudah kamu waktunya berangkat untuk menyampaikan dakwah. Jadi diperintah, baru juga ini kum fa'angdir. Perintahnya kemudian kum fa'angdir itu disusul dengan warabbaka fakabbir, dan agungkanlah nama Tuhanmu. Yang kedua wathiyabaka fathahir, dan bersihkanlah pakaianmu, warujza fahjur, dan tinggalkan atau jauhi segala perbuatan yang keji. Wala tamnun tastakthir, dan kamu jangan memberi untuk mendapatkan atau berharap lebih banyak. Jadi perintah di Al-Mudaththir agak beda dengan Al-Muzammil. Kalau Al-Muzammil lebih kepada internal penguatan, kamu tahajudlah, kamu berdoalah. Di Al-Mudaththir kamu sudah waktunya kamu bangun berangkat untuk memberikan peringatan, memenuhi tugas utamamu sebagai penyampai risalah. Kalau kita tarik ke sini, pertama dulur, yang pertama adalah saya dan sampean dapat 2 petunjuk. Ketika kita sedang galau, ketika kita sedang menghadapi tantangan, jangan nyari tempat yang selain Allah. Jangan musik, ya kan, kuliner, rekreasi dan lain sebagainya. Itu nanti hanya akan mengarahkan sampean kepada kayak pelariannya itu. Padahal sama dikasih Allah jelas pelariannya, datanglah kepadaku, ud'uni, mintalah kepadaku, astajib lakum, aku akan mengabulkan. Nah kepercayaan pada ini yang harus kita pupuk. Yang kedua, sampean itu punya kewajiban untuk menyampaikan kebenaran.
qulil haqq, sampaikan kebenaran walau kana murran, meskipun itu pahit. Yang dihadapi Rasulullah biasanya, tapi bahkan tidak sebentar berselimut waktunya begitu. Nah, pelajaran yang kedua, dunia ini bukan untuk tempat istirahat dulu. Dunia ini adalah kita orang beriman untuk struggle, untuk berjuang, karena istirahat kita nanti di akhirat. Yang ketiga, kita tidak boleh terlena dalam zona nyaman. Kalau malam-malam kayak gini, ini luar biasa dulur-dulur yang hadir di sini. Enaknya kalau sedang hujan rintik kayak gini, enaknya ngapain kita? Terus mancat apa? Mancat apa? Mancat opo apa mancat sopo? Lah sampean alhamdulillah ini meskipun belum saya terangkan tapi sudah mengamalkan. Sampean sudah meninggalkan zona nyaman itu untuk ngaji di sini. Apalagi saya tadi berangkat dari Denpasar harus jam 4 kurang. Zona nyaman nemen gak nyaman plus berangkat ini. Mending tidur kan? Tadi saya dibilangin Pak Jo kalau jam sekarang itu subuhnya itu kalau nggak bangun jam 3 atau setengah 4 telat tahajudnya. Nah, meninggalkan selimut untuk kemudian ngambil air wudhu, Rasulullah bersabda, manusia kalau tidur itu diikat sama setan 3 ikatan katanya. Ikatan atau belenggu pertama itu ada tulisannya begini, ah masih malam tidur saja. Hadis sahih itu dalam Lu'lu'ul Marjan. Sahih ini bahkan diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Ah masih malam tidur saja. Ikatan pertama. Ikatan kedua juga begitu. Tidak usah, kamu masih punya banyak amal. Ikatan ketiga apalagi? Kalau seseorang bangun seret, kemudian nyebut asma Allah, entah itu astagfirullah, alhamdulillah, maka ikatan pertama hancur tuh. Kalau dia kemudian beranjak untuk mengambil air wudhu, maka ikatan kedua hancur. Kalau dia langsung kemudian berangkat sholat, maka dia bebas dari ikatan setan. Yang prakteknya gimana? Begitu bangun, apa yang dilihat? Kalimat ini tadi benar-benar ada nggak yang diprediksi Rasulullah? Ah masih malam, ada nggak itu? Biasanya kalau ngelihat jam setengah 4 gitu, subuhnya setengah 5, masih ada 1 jam lah, itu kan? Nanti tahajud 30 menit cukup, jam 4 lah bangun. Ternyata itu tulisan yang ditulis setan dan Rasulullah 1500 tahun yang lalu udah tahu. Muncul di hati kita kan sekarang. Nanti jam 4 lihat jam gitu, ada niatan baik untuk tahajud itu. Masih ada 15 menit cukup lah. Yang penting kan kata Rasulullah itu yang penting. Jadi ada bisikan gitu lagi. Akhirnya 15 menit tersisa tinggal sebelum imsak. Bangun akhirnya bablas sampai imsak. Apa hadis yang dipakai? Ada hadisnya, kalau kamu khawatir kedahuluan sholat subuh, maka sholatlah tahajud 2 rakaat sama sholat witir 1 rakaat saja. Kan ada hadis gitu. Dasar ngaji ini diseleweng nonang menu. Akhirnya dipilih itu, nanti aja 2 rakaat gitu Pak Budi. Akhirnya apa? Begitu imsak, yang penting kan rakaatul fajr khairu minad dunya wa ma fiha. Salat fajar itu kan lebih mulia daripada dunia seisinya. Yang penting salat fajar. Jadi sudah permisif tadi sampai gitu. Setan menang dulu. Itu dalam surat Al-Muzammil kita diingatkan untuk mencapai maqamah mahmudah. Dan yang kedua, zona nyaman apa dulu? Zona nyaman itu duniawi ini. Allah sudah menjelaskan jelas itu dalam surat Ali Imran, banyaklah, bahwa la tamuddanna ainaika ila ma matta'na bih azwajam. Itu kamu itu manusia, jangan kamu lirikkan matamu pada hal yang kami berikan kepada mereka itu untuk perhiasan, untuk ujian, kenyamanan itu. Bahayanya kenyamanan dulur, bahayanya zona nyaman. Kenapa Rasulullah tadi simbolnya nggak boleh berselimut? Kalau kamu nanti
bersembunyi di rumah karena khawatir tantangan orang Mekah itu, kamu nanti akan hilang spirit fightingnya itu, fighting spiritnya hilang. Sudah banget, berangkatlah. Gitu. Kalau kita lihat kisahnya Nabi Musa, begitu terusir dari Mesir, gitu, karena membunuh Bani Israel kan, kemudian keluar dari istana lalu lari kan, larinya Nabi Musa ini sampai di negeri yang dipimpin oleh Nabi siapa? Nabi siapa? Syuaib, kan? Nah di sana beliau akhirnya sampai diambil mantu kan oleh Nabi Syuaib. Nah ketika diambil mantu, akhirnya sampai sekitar 10 sampai 15 tahun di sana, Rasulullah Musa kemudian berangkat dari negerinya Nabi Syuaib ini untuk berkelana. Di tengah itu kan kemudian mendapatkan perintah dari Allah untuk Musa, kamu berangkat ke Fir'aun. Lah wong cari mati toh Pak Samsul. Gimana wong dulu menghindari Fir'aun karena mau dihukum mati, sekarang diperintah Allah untuk datang. Lah Fir'aun itu kafirnya itu sudah kafah, musyriknya itu hakul yakin. Lah disuruh mendakwai kan sudah tidak logis, tapi disuruh berangkat menghindari zona nyaman karena Anda adalah seorang Rasul. Lah kalaupun kita sekarang bukan Rasul dulur, tapi kita adalah orang-orang yang mengikuti teladan Rasulullah untuk kum al-lail kum fa'angdir, bangun kamu untuk tahajud, bangun berangkat kamu, tinggalkan zona nyaman kamu ini untuk menyampaikan risalah. Jadi zona nyaman itu berbahaya untuk kita para prajuritnya Allah ini. Makanya sampean yang sudah berangkat, bisa berangkat ke sholat subuh ini bersyukur karena sudah bisa meninggalkan zona nyaman di rumah untuk sholat subuh. Sekarang tinggal satu ini, tinggalkan zona nyaman sampean takut untuk menyampaikan ayo kita subuh, ayo kita subuh. Kadang kan takut sama orang, nanti dikira sok suci, nanti dikira kan gitu. Sudah jangan takut, sampaikan, tidak apa-apa. Itu yang bisa saya sampaikan. Monggo kalau kita elaborasi dalam diskusi. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian tadi pemaparan materi tentang orang-orang yang berselimut yang disampaikan oleh guru kita Dr. Gus Bari Islamic SIG MSc yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan ilmu-ilmu yang pagi hari ini kita terima bisa kita amalkan di kehidupan sehari-hari.